Shalom, Bapak, Ibu, dan adik-adik yang dikasihi Tuhan. Selamat bergabung bersama kami, komunitas meditasi Kitab Suci Keuskupan Agung Jakarta, baik melalui Zoom dan YouTube. Hari ini kita diingatkan bahwa kita telah diberikan Bapa kepada Yesus. Dan barang siapa datang kepada Yesus, ia tidak akan dibuang. Dan kita juga tidak perlu bersungut-sungut. Sebab kehendak Bapa yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan percaya kepadanya, ia akan beroleh kehidupan yang kekal. Maka kita yang pantas di hadapan Tuhan, menjadi anak-anak dan pilihan Tuhan, hari ini kita bersyukur bahwa kita bisa ada di tempat ini dan kita bisa mengikuti kontemplasi dan ibadat pada hari ini. Dan sebentar lagi ibadat akan dilanjutkan dengan membaca Injil Suci bersama serta sharing iman baik secara kelompok maupun forum. Kemudian kita akan Lectio Divina bersama dan membawa firman yang telah kita renungkan ke dalam meditasi kontemplasi yang merupakan sarana kita berjumpa dengan Tuhan untuk semakin lebih erat. Maka marilah kita memulai dengan lagu pembukaan. Pencobaan berat menekan, aku berseru, mengapa ya Tuhan, nyatakan kehendak-Mu. Jalan Tuhan bukan jalanku, ku tak bimbang ataupun ragu. Nantikan Tuhan, jadikan semua indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya indah pada waktunya. Wujud doa 2 November 2021. Mohon kesehatan dan kekuatan bagi para medis yang setia merawat. Mohon agar dikuatkan keluarga yang merawat penderita COVID-19 secara mandiri. Mohon bagi semua yang membutuhkan vaksin agar bisa segera mendapatkannya. Mohon kesehatan dan kekuatan bagi para pastor, biarawan, biarawati, dan para pelayan iman. Mohon doa keselamatan dan kedamaian bagi jiwa-jiwa yang telah Kau panggil, bagi Ibu Elizabeth Triworo. Mohon kesembuhan dan kesehatan bagi para penderita COVID-19. Mohon kesembuhan dan kesehatan bagi Solastika Harmonikasi dan Yohanes Adeo Bintang Setia dari sakit gagal ginjal kronis. Kevin dan Abigail dari sakit talasemia. Romo Akbar Sandra PR dari sakit jantung, ginjal, dan stroke. Ibu C. Sri Wahyuti Triono sedang dirawat. Ibu Luciana Erwin Winarsi dari sakit kanker dan gagal ginjal. Kesembuhan
sakit saraf Mbak Iin, Ibu Cecilia Tuti Tantiasih, sakit stroke dan tremor. Bapak Latif Rajali dan agar diberi kekuatan dan kesabaran dalam menghadapi sakit kanker stadium akhir. Ibu Maria Sudarmi dari sakit stroke. Mohon berkat penyertaan dan penyertaan Tuhan untuk keluarga Bapak Hilarius agar dijauhkan dari kuasa gelap. Untuk Ibu V. Sutarmi, sakit asam lambung. Untuk Ibu Liberta Panjaitan, agar dipulihkan kembali jiwanya dan terbebas dari kuasa gelap dan anak-anaknya bisa bersatu kembali. Mohon jamahan Roh Kudus bagi Ibu Naning dari sakitnya agar sembuh dan dapat berkarya kembali. Kesembuhan penyakit mata Bapak Martin Kanisio Sihete agar dapat melihat dengan jelas dan baik. Jamahan Roh Kudus agar Adeline pulang ke rumah mamanya, agar Yonatan cepat sehat dan dapat beraktivitas kembali. Keberhasilan keluarga kami menjual tanah keluarga di Lubang Buaya dan rumah jalan masjid. Untuk penyertaan Roh Kudus atas sebuah usaha. Mohon kelancaran pengurus rumah di Bogor. Kerukunan antar umat beragama sehingga saling menghormati satu sama lain. Untuk kami semua diberikan kesehatan dan berkat yang melimpah dan dijauhkan dari sakit penyakit. Untuk komunitas meditasi kitab suci, selalu saling mendukung satu sama lain dan tergerak untuk komunitas meditasi kitab suci, saling mendukung satu sama lain dan tergerak membantu mengembangkan pelayanan doa KMKS. Tuhan Yesus memberkati dan Bunda Maria merestui. Mengucap syukur atas kesembuhan dari COVID-19. Ya Tuhan, Engkau membuat segala sesuatu indah pada waktunya, sehingga kami boleh bersukacita dan bergembira karena Engkau telah berkenan mengabulkan permohonan kami seturut kehendak-Mu. Mari kita membuat tanda kemenangan yang telah Tuhan berikan. Rahmat Tuhan kita, Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus selalu berserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Tuhan Yesus bersabda, sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman. Marilah kita hening sejenak. Kita periksa batin kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu, saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat agung, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal.
Amin. Amin. Tuhan kasianilah kami. Tuhan kasianilah kami. Kristus kasianilah kami. Kristus kasianilah kami. Tuhan kasianilah kami. Tuhan Tuhan kasianilah kami. Marilah berdoa. Puji syukur kepadamu Bapa, karena Engkau telah memberikan kami umat beriman yang senantiasa mendoakan kami. Berkatilah kami semua yang hadir maupun tidak hadir melalui Zoom dan YouTube. Dengan Roh Kudus-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang berbeban berat Engkau ringankan, yang berduka cita Engkau hibur, walaupun hidup terasa sulit, berusaha tanpa lelah, dan berdoa tanpa jemu-jemu. Kami percaya bahwa Engkau Bapa kami yang selalu memberikan terbaik untuk kami. Sertailah kami semua dari permulaan, pertengahan sampai akhir. Juga internet yang kami gunakan. Engkau lancarkan tanpa gangguan. Buka hati kami. Urapilah Ibu Elizabeth yang akan membawa Injil-Mu dan Ibu Ami yang akan membawa meditasi dan kontemplasi. Semua ini kami serahkan kepadamu Tuhan, dan kami percaya Engkau akan memberikan yang terbaik bagi anak-anak-Mu. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Lembutkan hatiku, ya Yesus, dengar firman-Mu tiap hari. Lembutkan hatiku, ya Tuhan, lembutkan hatiku sekarang. Ada tanah yang keras di pinggir jalan, ada tanah berbatu-batu, ada tanah yang penuh belukar duri, hingga benih tak dapat tumbuh. Oh Tuhan, jadikanlah hatiku lembut seperti tanah yang baik dan subur, hingga benih firman-Mu dapat bertumbuh, berbunga dan berbuah lebat. Lembutkan hatiku, ya Yesus, dengar firman-Mu tiap hari. Lembutkan hatiku, ya Tuhan, lembutkan. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Pada malam hari ini bacaan firman
diambil dari Yohanes 6 ayat 37 sampai 40. Demikianlah. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendak-Mu, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Terima kasih Bu Elizabeth. Untuk yang tetap di aula, saya minta Pak Jimmy, Bu Cecilia, dan Ibu Elizabeth. Terima kasih. Baik, selamat malam. Malam Mas Budi. Pak Jimmy, Bu Cici, Bu Elizabeth. Selamat malam Pak Jimmy. Selamat malam Robert. Bu Cecilia. Kita akan langsung saja. Ya, bacaannya nggak panjang, ya, cuma 4 ayat. Ada yang mau mulai duluan mungkin? Silahkan. Kalau enggak, saya yang akan mulai. Ya. Saya tertarik dengan ayat 39 di sini. 39B-nya ya. Dengan kata-kata begini. Supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang. Di sini buat saya adalah bagaimana ketika saya sudah dibaptis dan saya sudah percaya, ya, apalagi sudah krisma gitu ya, itu artinya saya sudah benar-benar menjadi anggota kerajaan Allah. Walaupun ada yang mengatakan bahwa ketika sudah dibaptis artinya kita sudah dimaterai, kita sudah diberikan tanda oleh Tuhan, dan materai itu tidak akan pernah bisa hilang sampai kapanpun. Apalagi kita sudah mendapat ini ya, krisma ya, sakramen krisma itu menjadi lebih kuat lagi ya, karena sakramen krisma kan artinya dewasa dalam iman gitu ya. Nah, inilah yang buat saya ada satu lagi pertanyaan. Saya berpikir gini, kenapa Yesus mengatakan ini supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang. Ini sebuah pertanyaan juga sebenarnya buat saya secara pribadi. Maksudnya apa? Jangan ada hilang. Oh, banyak yang dari Katolik gitu ya, pindah kandang sebelah gitu ya, pindah ke tempat yang lain. Itu banyak. Tidak 1-2, tapi banyak sekali, cukup banyak gitu ya. Nah, ini ternyata ada beberapa, saya literaturnya agak lupa, tapi ada Romo yang mengatakan bahwa Allah Bapa itu rindu dengan ciptaannya untuk bisa berkumpul dalam surga, gitu ya. Jadi Bapa mengutus putranya ke dunia untuk mengumpulkan kembali ciptaannya ini, anak-anaknya ini, manusia yang percaya kepada Yesus, itu artinya percaya pada Bapa. Karena Yesus adalah representatifnya gitu ya, perwakilan Allah Bapa sendiri. Nah, ketika
ketika kita percaya, ketika manusia percaya dan mau mengikuti Yesus, itu artinya ya siap-siap aja untuk masuk surga bertemu dengan Allah Bapa. Nah, sekali lagi buat saya di sini dengan kata jangan ada yang hilang, itu tugas dari kita semua sebenarnya. Bagaimana menjaga orang-orang yang sudah mengikuti Yesus untuk bisa kita jaga supaya tidak hilang, supaya tidak pergi. Ya itu dulu dari saya. Terima kasih. Silakan. Terima kasih. Bu Sisil, silakan Bu. Masih Mas Agus, Mas Budi. Pak Jimmy deh. Nah, saya. Oke. Saya 36 dan 37. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Nah, di sini saya mengambil mengambil kata intinya itu percaya ya, di ayat 36. Dan siapa yang 37, semua yang diberikan kepada Bapakku, ia tidak akan kubuang. Itu janji Tuhan. Jadi kenapa Yesus bilang begini ya? Orang sudah lihat tapi nggak percaya. Ya itulah orang. Ya, jadi orang udah lihat aja nggak percaya. Lebih-lebih yang belum lihat. Yang udah lihat aja nggak percaya, lebih-lebih nggak lihat. Lebih nggak percaya lagi. Ya kan? Makanya banyak sekali orang itu berbeda-beda. Tapi lepas dari itu, bagi kita yang beriman kepada Tuhan Yesus ya, Yesus ini kan datang ke dunia ya. Bukan dia mendirikan agama, bukan. Yesus ini datang ke dunia ini untuk menyelamatkan umat manusia seluruhnya, seluruh umat manusia. Jadi dia bukan agama, karena agama di dunia ini kan banyak ya, tapi dia menyelamatkan seluruh umat manusia. Nah, terus yang diajarkan Yesus apa? Yang diajarkan Yesus supaya selamat adalah bertobat dan mengasihi sesama. Yang utama kan mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu ya, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu ya. Ya, itu dan yang sama kepada sesama ya, kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Itu jadi inti dari ajaran Tuhan Yesus itu kan kasih ya. Jadi itu yang kita percaya bahwasannya kalau siapapun menurut yang hemat saya ya, siapapun, nggak harus orang Kristiani, nggak harus orang apapun ya, tapi bagi mereka yang berbuat baik dan mengasihi sesamanya dan Tuhan, ya seperti yang Yesus ajarkan, maka mereka akan ikut bagian dalam kerajaan surga. Itu intinya menurut saya. Karena apa? Yesus datang ke dunia tidak dibilang, yang ngikut gua aja nanti yang selamat, yang lain-lain enggak. Yesus nggak bilang begitu. Dia bilang seluruh umat manusia dan dia ajarkan cinta kasih. Ya, tapi orang kan ini susah ya. Udah melihat penderitaan Yesus yang luar biasa begitu, mengorbankan nyawanya, tapi mana ada orang ini. Nah, ya kadang-kadang udah nonton ngelecehin lagi ya. Nah, padahal itu bukti sejarah loh. Bahwasanya itu terjadi kan waktu zaman Yesus itu, Yesus dianiaya sehingga disalib ya. Diinterpret oleh saudara manusia ya. Jadi yang sudah melihat aja nggak percaya, apalagi yang tidak melihat ya. Sulit untuk percaya. Terus yang kedua, janji Yesus ya, ia tidak akan kubuang. Nah, itulah Yesus itu kan begitu mengasihi kita. Ya, kita tahulah ya dalam firman ini dikatakan Yesus kan adalah putra Allah yang diutus untuk menyelamatkan kita. Dan kita tidak akan dibuang bagi kita yang percaya dan melakukannya. Nah, itu jadi bagi kita yang orang di sini, yang kumpul di sini dalam Zoom ini, dalam komunitas meditasi, tentu kita
bersyukur bahwasanya kita membaca firman tiap hari, dan firman yang kita bahas ini sungguh menguatkan kita. Ya. Harusnya begitu ya, menguatkan kita, dan janji Tuhan ia tidak akan kubuang. Janji Tuhan kita tidak akan dibuang. Jadi kita orang pilihan bagi Tuhan. Ya, ya itulah sampai di sini dulu saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Jimmy. Terima kasih Pak Jimmy. Saya ayat 37 juga ya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan dibuang. Betul. Ini saya pernah ingat Romo Dias yang sudah meninggal kata seperti ini. Kan ada orang yang sudah Katolik, sudah dibaptis, sudah dikrisma, tapi mereka menyeberang ke yang lain. Itu kan waktu itu kita di lingkungan kan tanya sama Romo, bagaimana itu Romo, apa itu harus dicoret dari kakak Katolik ya, kita punya kakak Katolik. Kalau Romo Dias bilang nggak usah, biarkan saja. Nanti suatu saat dia akan kembali. Gitu loh. Kita juga Tuhan juga mengharapkan merindukan dia kembali, kata Pak Budi, kembali untuk kembali lagi ke gereja kita. Walaupun dia itu ada suatu saat dia akan kembali. Berarti dia masih ada di karena sekali dibaptis itu dia sudah dimaterai, dia tetap udah menjadi satu itu apa ya apa namanya itu udah direbel deh, pokoknya udah dibaptis itu udah direbel, dia sudah jadi anak Allah. Nanti bagaimana dia itu, nanti dia akan kembali, dia akan datang kepada Tuhan, itu kan dia tidak dibuang, tetap akan dijadikan, tetap dia sekali Katolik ya tetap Katolik gitu kan. Kalau ada yang bilang udah seharusnya dia dikeluarin dong dari kakak, tapi kalau Romo Dias bilang nggak usah, biarkan aja, nanti dia akan kembali. Kalau menurut saya iyalah, kita Tuhan itu udah, karena kita sudah dibaptis, kadang-kadang kita aja, saya juga begitu, kadang-kadang ya ada kendornya ya kan, tapi setiap sadar kita cepat-cepat kembali, Tuhan tetap mengasihi, tetap merangkul, Tuhan tidak akan membuang. Itu aja dari saya. Terima kasih Bu Eli. Terima kasih Bu Elizabeth. Oke, saya Silakan Bu, penghabisan itu kalian Bu. ya saya ambil dari ayat 40. Karena semuanya udah diambil, saya yang terakhir aja. Tinggal menyambung apa yang disampaikan oleh Mas Budi, Pak Jimmy, Bu Elizabeth, saya tinggal menyambung. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Kalau saya tertarik dengan ini karena apa? Saya tinggal menyambung ya, yang tadi udah oke semua. Tuhan Yesus itu sangat baik. Di sini juga sebenarnya diingatkan bagi kita, bagi saya. Kita sudah mendapat, kita sudah melihat, bukan cuma melihat, kita sudah menerima kasih dari Tuhan Yesus. Sudah sembuh dari sakit seperti dengan saya. Saya celaka sudah sembuh. Itu berarti kasih Tuhan itu sudah ada kepada saya. Dan ada juga banyak yang terjadi sakit minta tolong, didoain. Ya kita bantu dengan doa, dengan setulus hati kita bantu. Tapi orangnya kurang percaya kepada Yesus. Sedangkan Yesus minta, Tuhan minta kepada kita semua umatnya, kita harus percaya kepada Tuhan, teristimewa kepada Yesus, anak-anaknya yang sudah datang menebus dosa-dosa kita. Jadi bagi saya, kita ini harus percaya kepadanya. Teristimewa saya ya, yang sakit. Seperti saya pernah alami sakit kepala ikut Zoom. Puji Tuhan, dapat penyembuhan atas bantuan doa dari teman-teman semua yang ada di Zoom ini. Bantuan doa kepada saya. Akhirnya setelah selesai Zoom,
saya merasa lega, hilang sakit kepala. Karena apa? Itu yakin bahwa Yesus itu akan menyembuhkan. Itulah yang disebut oleh Bapa di surga, kepada percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Jadi kalau kita percaya, yakin, pasti akan terjadi apa yang kita minta. Tetapi ada prosesnya. Nah, itulah prosesnya. Prosesnya kita harus mengikuti apa yang dia mau. Sudah, nggak usah, yang penting saya sudah sembuh. Kalau saya sudah sembuh, saya harus ingat bahwa Tuhan itu telah menyelamatkan saya. Seperti apa pada hari ini kan kita memperingati arwah. Tinggal 3 menit ya, 5 ya. Sorry. Lama Bu, 5 menit. Jadi kita kan hari ini memperingati hak arwah. Tadi saya masuk gereja memperingatikan anak saya yang meninggal 2 tahun yang lalu dan suami saya 20 tahun yang lalu. Jadi saya kehilangan tulang punggung. Pertama suami, ada anak cowok. Ya, anak cowok lagi pergi. Ya, tinggal cucu yang cowok yang selalu dampingi saya. Nah, di situ saya memikirkan apa? Tuhan itu punya rencana yang indah. Jadi tetap saya bersyukur, berterima kasih. Apa yang Tuhan buat itu adalah baik. Saya tidak boleh menuduh, kenapa anak saya masih muda udah meninggal? Oh, karena dia ini, karena dia ini. Kata Romo, waktu anak saya meninggal, kata Romo di khotbah, Ibu, manusia itu lahir sampai meninggal, Tuhan sudah atur jaraknya. Ini yang terjadi, ini sampai dia meninggal, itu cuma cerita doang. Tetapi sebenarnya Tuhan sudah tentukan. Jadi saya harus aminkan semua, saya harus yakin pasti Tuhan memberikan yang indah. Kalau saya tidak percaya, linglunglah saya sampai sekarang ini. Tapi puji Tuhan sampai sekarang ini saya masih bisa masuk gereja, masih bisa ikut anak-anak, masih bisa ikut cucu. Jadi Tuhan itu ikut Zoom juga. Tuhan itu luar biasa. Terima kasih, udah habis ya. Belum Bu, masih lama. Terima kasih Bu Sicilia. Ya, terima kasih. Silakan, ada yang mau menambahkan? Terima kasih. Bet, mau nambahin ke? Boleh Pak Jimmy. Enggak, Elizabeth dulu? Enggak, Bet. Enggak, gue yang nyambahin di Bet. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu, ya saya juga mau yang ayat ini ya. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Ya, ini seperti cerita dari sharing Ibu Sicilia. Dia kehilangan anaknya, tetap juga kehilangan suaminya ya, tapi dia bisa percaya dan dikuatkan bahwasanya itu adalah rencana. Dan Ibu Sicilia juga bercerita tadi share bahwasanya dia juga setelah mengalami penyembuhan ini juga karya Tuhan dan mengucap syukur. Ya, itu bagus sekali dari share Ibu Sicilia ya. Bagi saya ya ini emang ini misteri kalau soal ini ya. Saya nggak berani secara logik atau gimana pikiran karena ini misteri Allah ya. Bisa dikatakan inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Ini kan suatu janji Tuhan yang luar biasa ya. Jadi kita percaya aja deh. Jangan kita mutar-mutar bapak ke anak bagaimana. Itu bukan urusan kapling kita lah, ya kan? Kita mah urusannya yang jelas-jelas saja gitu. Jadi jangan kita hidup ini kan kadang-kadang perjuangannya cukup berat ya. Mulai dari keluarga, mencari rezeki, menghidupi, ya kan? Jaga kesehatan, jaga hubungan rohani, macam-macam ya. Anak lah, cucu lah. Jadi persoalan kita udah banyak ya.
Jangan kita ditambah persoalan lagi, mikirin bagaimana Tuhan Bapa diturunin ke anaknya gimana, ke Yesus ya. Itu bukan coupling kita. Jangan bikin pusing menurut saya ya. Jadi kita percaya aja kepada Bapa dan juga kepada anak yang dipercayakan. Ya, karena apa? Karena janjinya loh. Ini emang janji kita. Pagi tempe, sorenya bisa tahu yang dikasih ya. Atau janjinya malam janjinya hamburger, besok katanya yang datang singkong. Bisa beda-beda. Itu janji kita. Tapi kalau janjinya Tuhan itu pasti dan ya dan amin ya. Kalau janjinya hamburger dari Tuhan, ya tetap datangnya hamburger, nggak mungkin datangnya yang lain. Itulah janji Tuhan. Yang pasti tidak ada neko-nekonya ya kan. Kalau kita ya namanya juga kalau lagi daripada kepepet gimana nih? Ya kita kasih janji orang bilang janji angin sorga, tapi kenyataannya nggak tahu gimana. Kita bilang, oke, gue mau hadir setiap kali, Janji palsu. tapi nggak pernah hadir, kan badul doang, ya kan? Cerita palsu aja. Nah itulah kita. Ya, jadi kan janji kita sama janji Tuhan nggak mungkin bisa sama. Jadi kita nggak usah pusing-pusing, ya dan amin aja janji Tuhan kepada kita. Ya, Amin. dari saya. Terima kasih Mas Budi, terima kasih Bu. Ya, terima kasih Pak Jimmy. Terima kasih Pak Jimmy, Bu Elizabeth, Pak Budi. Terima kasih Pak Jimmy. Terima kasih, Bu Lucy. Terima kasih Mas Budi. Terima kasih. Ada Bu Lucy ya. Oh, ada keluarga semuanya. Silakan Bu Sisil. Iya. Shalom semuanya, Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Puji Tuhan kita sudah selesai ya, tidak terasa waktunya kita sudah selesai untuk menseringkan bacaan yang kita bacakan tadi. Dan sekarang kita akan menseringkan di room ini, di ruangan ini, yaitu dari perwakilan dari tiap-tiap kelompok. Berapa kelompok yang Mas Budi? 3 ya. Oh 3 ya. 4. Oh 4. 4. Oh 4. Oh ya. 4 terus. Kalau begitu kita mulai dari kelompok 4. Perwakilannya. Ya, terima kasih. Silakan. Selamat malam teman-teman. Terima kasih. Tadi kami di room 4 ada saya, Mbak Yanti, Mbak Ami dan Tante Felicia. Tadi kami mau membicarakan lebih banyak fokusnya di ayat 37 dan 40 tentang janji Tuhan Yesus sendiri, janji Allah Bapa untuk mendapatkan kehidupan kekal ketika kita dibangkitkan pada akhir zaman. Kuncinya untuk mendapatkan janji itu adalah taat dan setia kepada firman. Dan sebenarnya ketika kita mendapatkan janji itu, mungkin kita pernah mendengar sering mengucapkan di Credo Para Rasul atau di doa Aku Percaya untuk kehidupan kekal. Dan sebenarnya juga janji keselamatan itu juga bisa sering kita alami ketika kita terlibat atau ikut di dalam misa, di dalam ekaristi. Sebenarnya kita juga terlibat di dalam janji keselamatan. Jadi janji yang dijanjikan oleh Tuhan Allah sendiri. Dan mengenai keselamatan atau kehidupan kekal itu tentunya bagaimana kita bertindak, bagaimana iman kita yang kuat itu tentu saja seturut dengan kehendak Bapa. Tadi juga kami ada yang men-sharingkan berhubungan dengan hari ini adalah hari untuk mendoakan para arwah atau orang-orang beriman. Bagaimana kita harus rajin mendoakan orang-orang yang sudah mendahului kita. Mungkin mereka ada yang di antara mereka itu yang belum sempat mendapatkan bekal sakramen gitu, atau yang meninggalnya bisa dibilang mendadak gitu. Jadi ketika kita mendoakan, semoga itu nanti membuat Roh Kudus menggandeng mereka, Roh Kudus mengasihi mereka untuk melindungi mereka supaya nanti bersama-sama dengan kita semua dibangkitkan untuk hidup dalam kehidupan kekal. Juga tadi bahwa janji keselamatan itu kita kuncinya juga adalah pertobatan atau berbalik kepada hal kebaikan. Kita percaya, iman kita kuat, bertobat supaya Tuhan Yesus tetap membawa kita di dalam untuk menepati janji keselamatannya itu.
Demikian dari kelompok kami, terima kasih. Terima kasih Bu Luciana. Luar biasa ya. Jadi iman kita harus dikuatkan. Terima kasih Bu Lucy. Sekarang kita lanjut ke kelompok 3. Perwakilannya. Kami persilakan Bu Tresia ya. Ya, selamat malam Bunda Sisil. Terima kasih banyak. Luar biasa. Hari ini kelompok kami ada Pak Joni, ada Pak Didik, dan saya sendiri. Puji Tuhan, kami tadi membahas beberapa ayat firman dan memang luar biasa bahwa Tuhan itu memang hebat dan sangat luar biasa. Ya, kita ini adalah anak-anak Allah, kita semua bersyukur bahwa kita sudah dipilih Allah dan diserahkan kepada Yesus, dan kita semua yang sudah mengikuti Yesus tidak akan disia-siakan dan tidak akan tersia-siakan karena kita mengikuti Sang Terang, Sang Juru Selamat, Sang Pengatur dan Pemilik kehidupan yang sangat luar biasa. Dan saya sendiri ingat ya, kalau saya bersyukur bahwa saya bisa mengenal Yesus karena dulu kecil saya ya sama nenek saya sholat, apalagi bapak sudah meninggal dan ibu saya memang dari keyakinan yang berseberangan dengan bapak, sehingga ibu saya belum bertumbuh dengan baik dan saya banyak sholat tiap hari dengan nenek, dan kebetulan di samping rumah juga masjid, tetapi di usia saya 8 tahun ada paman yang menjemput dan kemudian dibawa ke Flores. Di sanalah saya bisa mengenal Tuhan. Tetapi ya awal saya masuk ke gereja pun saya bingung karena udah terbiasa dengan sholat, ngelihat gereja pikirannya hanya cari air wudhu. Begitu masuk ke gereja orang membuat tanda salib, oh ya saya coba mengikuti. Di usia anak-anak yang belum terlalu mengerti, dan begitu saya ikut Mama Bidan Putih atau Ibu Gisela yang memelihara saya di pantai itu, dan disitulah saya semakin dikenalkan Tuhan bahwa setiap hari harus duduk berdoa dan siapa itu Tuhan, baca itu firman Tuhan supaya kamu mengerti. Dan ya luar biasa, dengan saya dibimbing dan diserahkan kepada Tuhan dan saya mulai mengenal Tuhan, saya rasa hidup saya jadi nggak sia-sia. Malah hidup saya terus merasa bahwa campur tangan Tuhan sangat luar biasa. Jadi kalau saya dulu tidak mengenal Tuhan, mungkin saya tidak ada di posisi ini. Tetapi karena mengenal Tuhan dan mengikuti Tuhan, akhirnya saya melewati posisi di mana Tuhan mengangkat menjadi lebih baik dan hidup jadi lebih berharga. Jadi bisa dapat pendidikan dan bisa menjadi guru dan sebagainya. Dan saya pun berusaha untuk bagaimana membuat apa yang si Tuhan mau saya lakukan, mengalir saja sampai saya mendirikan sekolah ini untuk bagaimana mendampingi anak-anak Katolik dengan biaya sekolah yang sangat murah, karena sekolah-sekolah Katolik yang mahal pasti yang di bawah banyak orang yang tidak bisa mendapatkan pendidikan secara Katolik dari orang-orang yang tidak mampu. Itulah yang saya dampingi. Dan ya puji Tuhan, walaupun sekolah kami masih ngontrak sampai hari ini, tadi malam saya dapat berita dari kementerian untuk ikut sampel akreditasi tingkat nasional, dan saya 4 hari ke depan memang harus membuat persiapan untuk merapikan administrasi dan lain-lain, dan akan lapor lewat Zoom. Ini semua karya Tuhan dan sangat luar biasa. Walau lelah, tetapi ada buah-buah yang bisa dinikmati karena ini berkat Tuhan. Saya hanya bisa berjalan apa saja maunya Tuhan, biar aja dengan segala kekurangan dan keterbatasan saya bersyukur bahwa Tuhan selalu melengkapi saya. Terima kasih banyak Bunda, dan memang kita semua memang diberikan keselamatan, dan janji keselamatan dari Tuhan itu sangat luar biasa. Dan seperti hari ini kita semua mendoakan mereka-mereka yang sudah berpulang, dan pasti semuanya ada silih atas dosa mereka, dan semua kita memang tidak luput dari dosa, tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan yang sadar terus berusaha untuk mengikis setiap hari kelemahan kita dan berusaha untuk mengikuti apa maunya Tuhan, baik dengan berdoa, terus belajar berbuat kasih, dan juga terus belajar taat
dengan ajaran dan aturan firman. Terima kasih Bunda, selamat malam. Terima kasih Bu Tricia. Luar biasa ya kasih Tuhan. Itu sebenarnya yang kalau kita tahu itu adalah karya Roh Kudus yang kita imani. Semoga ya Bu selalu lancar. Amin. Amin. Dengan kelompok 2. Semangat malam teman-teman. Halo, halo. Malam Bu, bukan Ibu ya. Kan, Ayu. Kalau orang Manado bilang Nona cantik. Silakan Ayu. bersyukur dan bersuka cita. Kami tadi ada Pak Kasdiman dan Nyonya, Bu Herti sayang. Terus ada Pak Agus dan Ayu Smith. Yang kami bahas tadi ada ayat 37, 38 singkat, 39, 40. Di ayat 37 itu kami mengambil kesimpulan bahwa kita itu sudah dipilih. Untuk itu kita harus percaya dan setia. Jangan sampai kita menjadi anak yang hilang. Sebagai anak dan sebagai gembala, kita harus menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Menjadi anak jangan sampai hilang, menjadi gembala, menjaga kawanan yang dipercayakan Tuhan kepada kita dengan baik. Lalu kemudian ayat 39 itu mengenai, menurut salah satu dari anggota kelompok kami, itu mengenai domba-domba atau anak-anak Tuhan yang diberikan sebelum Tuhan Yesus datang. Seperti Musa, Abraham. Yang ayat 40 itu domba-domba sesudah Yesus datang. Supaya nanti pada akhir zaman kita semua dapat bangkit dan berkumpul di sorga. Tadi tambahan dari ayat ke-37, maaf, bahwa ketika kita datang kepada Yesus, walaupun kita berdosa, tetapi kita mau sungguh-sungguh bertobat, Dia tidak akan membuang kita. Itu yang membuat saya terharu. Untuk itu, kita harus menyerahkan diri kita dan selalu bersatu sebagai anak Tuhan Yesus. Berkenaan dengan misa arwah hari ini, mohon doanya untuk ibu saya, Ibu Elizabeth Endang Triworo, yang meninggal sekitar 7 bulan yang lalu, dan jiwa-jiwa orang beriman lainnya, supaya mendapat kedamaian di sorga. Itu saja, sekian dan terima kasih. Yesus mengasihi kita. Amin. Terima kasih Ayu, luar biasa ya kasih Tuhan. Ya, lanjut ke kelompok 1 yang terakhir. Yang terakhir ya Tante ya. Ya, Ya. terakhir. Terima kasih Tante. Saya tadi room 1 ada bersama Pak Suwardi, Mas Robert, dan Bu Leni. Di sini kesimpulan dari ayat 37 dan 39. Kita percaya ya, kita anak-anak Tuhan yang sudah datang kepada Tuhan. Tuhan tidak ingkar janji, Dia sudah menyediakan tempat. Jadi dengan ayat 37 ini kita harus setia kepada Tuhan, menuruti ajarannya, menjauhi larangan-larangannya. Dan ayat 39 juga ini kita akan dibangkitkan pada akhir zaman. Nah ini berdasarkan saya pada saat itu ya, mimpi
saya waktu itu memang niat akan ke makam mama saya, berdoa ya. Pada saat itu memang sudah sore, makam mama saya dengan Romo Fran itu nggak jauh. Romo Fran sebelah depan, mama saya kalau umat itu kan makam punya Kak Aji punya ya, untuk orang-orang Katolik. Nah, mama saya kebetulan di belakangnya. Saya nggak mampir ke makam Romo Fran karena saya baru seminggu yang lalu habis berdoa, habis ziarah ke makam Romo Fran. Nah, itu yang 2 hari kemudian saya diberikan mimpi seperti apa ya, saya seperti masuk dalam rumah. Rumah itu cantik sekali, luas, lebar, dan rumahnya itu banyak barang-barang antik lah ya. Nah, saya melihat Romo Fran duduk di atas panggung. Di atas panggung, sedangkan kita sebagai umatnya itu di bawah gitu loh. Seperti kita itu anak-anaknya dipanggil untuk nih loh, mungkin ya kalau menurut saya tuh itu kerajaan surga gitu loh. Dia duduk didampingi oleh seorang bunda, cuman saya nggak lihat wajahnya itu siapa, hanya saya lihat wanita cantik di samping kanannya. Romo Fran pakai baju batik yang baru, warna merah hati, itu masih baru, saya belum pernah lihat juga ya pada saat hidupnya. Nah, itu pun saya memasuki, tapi orang sudah banyak di bawah sambil duduk bersila. Nah, saya rasa itu juga ibaratnya kita itu sebagai anak-anaknya dipanggil untuk mengikuti Tuhan, mengikuti ajaran Kristus, supaya kita masuk ke kerajaan surga. Saya melihatnya itu, kok Romo kok di atas ya, di panggung. Dia melihat saya masuk dengan senyum, tidak ada bicara apa-apa, tapi dengan mengikuti, akhirnya saya mengikuti juga duduk di bawah berjajar semua. Nah, itu yang saya ambil hikmahnya adalah mungkin kita harus selalu bersandar kepada Tuhan, mengikuti perintahnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin kita harus berbuat baik kepada semua orang. Kalau kata Pak Suwardi tadi, wah kita udah punya Romo Fran, kita udah tinggal minta kuncinya tuh ya, katanya kunci kerajaan surga. Tapi nggak ada yang mau duluan. Nah, kita pokoknya udah tenang karena kita dulu yang nggak pernah biasa, nggak baca kitab suci dengan mengikuti komunitas seperti ini. Kita ada satu kerinduan setiap hari membaca kitab suci, dan kita ya kata Pak Suwardi, kalau kita nggak bisa nggak baca, kita mana bisa cerita seperti ini. Nah, itu dari pengalaman kerohanian saya selama mengikuti meditasi kitab suci. Itu aja, terima kasih sharing dari saya. Terima kasih Tante. Terima kasih Eli, luar biasa ya. Luar biasa tuh penglihatannya itu, berarti kunci itu udah ada ya buat kita ya. Berarti karena kunci sudah ada, kita serahkan hidup kita kepadanya, kepada Tuhan. Karena siapa yang datang padanya akan memperoleh hidup yang kekal. Semoga ya kita semua. Terima kasih semuanya sharing-sharingnya. Dan sekarang kita akan lanjutkan kepada meditasi dan kontemplasi. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, sebentar lagi kita akan masuk dalam meditasi kontemplasi. Mari kita atur posisi duduk yang rileks, bisa dengan sikap lotus atau bersila. Punggung ditegakkan, kita buat posisi kita nyaman. Kita arahkan hati kita. Kita bebaskan pikiran kita dari kepenatan hari ini. Kita rasakan kehadiran Tuhan. Kita mohon pimpinan Roh Kudus dengan melambungkan pujian.
Bukalah mata dan pandanglah wajah Yesus yang berada di depanmu. Tataplah matanya yang penuh kasih. Lihatlah bahwa Yesus memandang padamu. Pandanglah dia terus. Karena saat ini Tuhan Yesus bersama-sama dengan kita. Kita rasakan kehadiran. Berdoalah menurut kata-katamu sendiri kepada Yesus. Sampaikanlah syukur, keluhan, permohonan. Doakan juga orang-orang yang pernah mengecewakan hatimu. Dalam Yohanes 6 ayat 40. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman. Sekarang marilah kita katupkan kedua tangan di dada dengan mata terpejam. Bungkukkan tubuhmu untuk menyembah Yesus. Kasihanilah aku ya Tuhan. Ampunilah dosa-dosaku. Layakkanlah aku di depan. Tegakkanlah kembali badan kita dengan mata masih terpejam. Tuhan Yesus memberikan nafas kehidupan yang kita perlukan. Nafas kita adalah nafas Tuhan. Mari kita tarik nafas dalam-dalam melalui hidung. Tahan di dada. Hembuskanlah perlahan-lahan melalui mulut. Relax. 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 Tarik nafas lagi perlahan. Kita rasakan nafas baru dari Tuhan. Berkumpul di dada. Tahan di dada. Hembuskanlah perlahan melalui mulut. Relax. 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 Tarik nafas. Terus ditarik. Rasakan Roh Kudus masuk melalui hidung. Tahan di dada. Dan biarkan Roh Kudus bekerja di dalam dirimu. Hembuskanlah perlahan. Dan rasakan semua yang tidak baik keluar bersama dengan nafas. Sekali lagi tarik nafas. Dan rasakan tubuh menjadi segar. Tahan di dada. Rasakan kesegaran. Dan hembuskan melalui mulut. Relax. 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 Kita kembali pada nafas biasa.
tetap pejamkan mata jasmanimu dan biarkan mata hatimu terbuka. Tertulis dalam firman Tuhan, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Marilah kita memuji Tuhan yang hadir di tengah-tengah kita dengan mengangkat tangan setinggi-tingginya, melambungkan pujian. Memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Tetap angkat tanganmu. Rasakan terus kehadiran Yesus, jamahannya, sapaannya. Rasakan bahwa Dia sangat mengasihimu. Bukalah terus pintu hatimu selebar-lebarnya. Pasrahkanlah dirimu. Karena saat ini kasih Tuhan Yesus terus mengalir. Kuasa Roh Kudus terus mengalir. Kalau tangan Anda bergerak, biarkanlah terus bergerak. Karena Roh Kudus sedang menggerakkan dan membuka hatimu. Pujilah Bapa atas kasih-Mu yang mengalir. Pujilah Yesus atas damai-Mu yang mengalir di hati. Pujilah Roh Kudus atas kuasa-Mu yang mengalir. Kalau tubuhmu bergerak, jangan ditahan, jangan dilawan.
biarkanlah dirimu dipimpin dan digerakkan oleh Roh Kudus. Karena Roh Kudus mengasihi engkau. Karena Roh Kudus ingin membebaskan engkau saat ini juga. Biarkanlah Roh Kudus terus bekerja.
Pujilah Tuhan karena Ia telah mendengar permohonanmu. Berjanjilah pada Tuhan untuk mengikuti kehendak-Nya. Mari pada saat ini kita mendoakan saudara-saudari kita. Kita ulurkan tangan kita dan kita bayangkan kita sedang mendoakan mereka. Bapa yang maha baik, yang maha rahim dan penuh kasih. Berkenanlah kiranya ya Bapa, Engkau jamah saudara-saudari kami yang saat ini sedang menderita sakit, baik yang berada di rumah sakit maupun perawatan di rumah. Dengan kuasa darah-Mu ya Yesus, jamahlah, pulihkanlah mereka, pun berikanlah semangat kepada mereka, agar mereka memiliki kekuatan, memiliki semangat untuk sembuh. Bapa, kami yakin Engkau memberikan kehidupan kepada kami. Engkau memberikan semuanya akan menjadi baik kembali. Kami juga ingin mendoakan kepada saudara-saudari kami yang terkena kuasa gelap. Kuasa-Mu di atas segala-galanya ya Bapa. Di bumi maupun di surga. Kami mohon ya Bapa, patahkanlah segala kuasa gelap yang melingkupi diri saudara-saudari kami yang saat ini sedang terkena kuasa gelap. Patahkanlah di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus yang memberikan kehidupan kepada kami. Kami yakin dan percaya ya Bapa, Engkau selalu menyertai kami sampai pada akhir zaman. Bapa, berikanlah juga kepada kami agar Roh-Mu terus bekerja di dalam diri kami. Mampukanlah kami ya Bapa untuk dapat menjadi perpanjangan kasih-Mu, untuk dapat mendoakan saudara-saudari kami yang membutuhkan segala pertolongan. Kau memberikannya kepada kami secara cuma-cuma ya Bapa. Kami berikan itu pula kepada saudara-saudari kami yang membutuhkannya secara cuma-cuma pula ya Bapa. Dan jadikan kami selalu pribadi yang rendah hati, tanpa kesombongan rohani. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami juga ingin mendoakan saudara-saudari kami, keluarga kami, orang tua kami, leluhur kami, yang telah Engkau panggil menghadap-Mu. Berikanlah ya Bapa, agar mereka yang masih berada dalam api pencucian, segera Kau bebaskan, segera Kau angkat, segera Kau terima dalam kerahiman hati kudus-Mu ya Yesus. Ampunilah segala dosa-dosanya, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Kami memohon dalam nama-Mu ya Yesus. Berikanlah tempat kepada mereka kedamaian abadi bersama-Mu di surga.
Sekarang mari kita mendoakan untuk diri kita sendiri. Kita arahkan tangan kita pada bagian tubuh yang sakit. Bapa, jamahlah kami, jasmani dan rohani kami. Pulihkanlah kami, sembuhkanlah kami dari segala hal-hal yang merintangi kami. Tutup bungkus kami, ya Yesus, dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar Engkau selalu melindungi kami, dan teruslah Roh-Mu berkarya di dalam diri kami. Terima kasih Allah Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Mari kita satukan ucapan syukur dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bunda Maria, kami sungguh-sungguh berterima kasih ya Bunda, karena Engkau selalu mendoakan kami, Engkau selalu menjaga kami, Engkau selalu menyertai kami, Engkau selalu melindungi kami. Kami anak-anak-Mu ya Bunda, kami anak-anak-Mu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Marilah kita naikkan syukur pada Bapa di surga. Bapa, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga. Puji
kasih, puji terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, oh Bapa di dalam surga, puji terima kasih, puji terima kasih. Saudara-saudariku, meditasi kontemplasi telah selesai. Marilah kita selalu bersyukur dan marilah kita selalu menjadi perpanjangan kasih Tuhan, menjadi berkat bagi sesama kita. Kita syukuri atas rahmat dan berkat Tuhan ini. Saya kembalikan kepada host. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Silakan Bu Eli. Baik, terima kasih Mbak Ami yang sudah membawakan meditasi kontemplasi. Sungguh luar biasa, pasti semua yang hadir melalui Zoom atau melalui live streaming YouTube, semua dijamah Roh Kudus. Amin. Saya yakin, saya percaya setiap kita mengikuti kontemplasi pasti dapat buah-buahnya. Mungkin setiap orang masing-masing beda ya. Yang saya rasakan juga hari ini sungguh luar biasa, ada kesegaran, ada yang tadinya saya awal-awal aduh ngantuk banget ya mau mengikuti meditasi kayak lemes gitu. Tapi setelah mengikuti kontemplasi ini ada seperti dicas ya, seperti kayak HP malobet, tapi ini langsung seger. Itu aja sharing dari saya. Mungkin ada Bapak Ibu di sini, saya melihat nih kayaknya Pak Didi nih ya, Pak Didi Sumbodo, ini saya baru kenal, baru lihat, boleh untuk sharing mungkin Pak Didi, silakan. Wah, lagi resting kayaknya nih. Baik, Bapak Ibu, yang lain saya persilahkan. Kita dapat gratis loh. Jadi berikan juga secara cuma-cuma, gratis, nanti dapatnya lebih dari itu. Dapatnya ditambahkan lagi oleh Tuhan. Amin. Bapak Ibu, silahkan. Saya Bu Mbak Eli. Ayu, ya Mbak Ayu, silakan. Shalom teman-teman. Bu Eli, terima kasih buat kesempatannya. Mbak Ami, terima kasih untuk membawakan kontemplasinya. Ya, sama-sama. Tadi itu ya Mbak Ami. Tadi saya pas kontemplasi itu, puji Tuhan, bisa fokus dan berjalan cukup baik. Kalau saya boleh sharing dikit, saya tuh agak
timbul tenggelam gitu loh kalau kontemplasi ini, meditasi kontemplasi. Di hati saya itu, iblis itu intimidasi saya, bilang, udah kamu nggak berhasil pasti, kontemplasinya kamu nggak berhasil. Jadi kadang saya matiin video gitu, karena udah males gitu. Kalau pas kontemplasi jujur aja gitu. Tapi saya berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan memberikan jawaban melalui ayat di Matius bab 18 ayat 4 yang mengatakan bahwa kalau kamu tidak merendahkan diri seperti anak kecil ini, maka intinya barang siapa yang mau merendahkan diri seperti anak kecil, dialah yang terbesar di dalam kerajaan sorga. Jadi saya berusaha untuk merendahkan diri, merendahkan hati, untuk sebelumnya itu saya sudah akan Tuhan di dalam diri saya, ngapain saya mengundang Tuhan Yesus datang lagi ke diri saya gitu. Jelek-jeleknya gitu pas kontemplasi, meditasi kontemplasi ini. Tapi saya berusaha mendengarkan apa yang Tuhan firman melalui Matius 18 ayat 4 itu, saya berusaha rendah hati supaya Tuhan itu mau terus bersemayam di dalam diri saya dan saya di dalam Dia. Jadi kuncinya itu merendahkan diri, merendahkan hati, dan fokus. Itu saja mungkin bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih. Terima kasih Mbak Ayu atas sharingnya yang sungguh luar biasa. Ya memang semuanya itu melalui proses, nggak bisa langsung kita memang kedagingan kadang-kadang masih menempel. Nah, tapi kita ikuti aja dengan keheningan ini. Kalau awal-awal saya mengikuti meditasi, ikuti dengan nafas Yesus, Yesus. Nah, itu dengan kita membayangkan wajah Yesus itu nanti mengalir, semuanya mengalir. Jadi kalau pikiran kita negatif, kita akan lari, melenceng. Kita harus punya radar. Oh, kita harus kembali lagi ke mana tujuan kita, Yesus, Tuhan. Nah, itu kita harus punya radar. Jadi jangan mengikuti hal-hal pikiran kita yang negatif, mengikuti nanti ini itu nggak usah. Itu aja. Terima kasih Mbak Ayu untuk sharingnya. Silakan mungkin yang lain Bapak Ibu, silakan. Kalau nggak nanti saya tunjuk nih. Tante Sisil mungkin, silakan Ran. Terima kasih Eli. Shalom semuanya. Shalom. Puji Tuhan ya. Tadi saya ikutnya yang dipimpin oleh Ami itu memang saya terhanyut memang. Sampai menetes juga air mata. Karena di dalam itu aku udah bahagia, udah bersyukur kan apa yang terjadi. Semuanya saya syukurin semuanya. Tapi tetap teringat, saya teringat anak saya yang baru 2 tahun lalu pergi. Biar bagaimana secara manusia ya, ada walaupun saya sudah bersyukur, tapi tetap hati ini gimana ya. Aku nggak punya anak laki-laki lagi. Itu yang saya Tapi karena ada pikiran begitu, saya buka mata, saya lihat ini gambar Tuhan Yesus, saya memandangnya dengan baik seperti apa yang Ibu Eli katakan tadi. Yesus, saya begitu memang. Saya udah mulai melenceng. Yesus, aku pandang benar. Tiba-tiba saya merasa
sukacita. Benar apa yang Tuhan bilang, apa yang Romo katakan itu berarti itu kata dari Tuhan. Saya yakin kalau dari Romo itu berarti itu kata dari Tuhan. Jadi tetap terpatri di hati dan pikiran saya. Jadi saya bersyukur, di situ saya bersyukur, berterima kasih, akhirnya saya merasa damai. Tuhan itu punya rencana yang indah bagi saya kalau saya percaya kepadanya. Terima kasih Ami, luar biasa kamu bimbing tadi sampai saya boleh terhanyut. Sama-sama, karya Roh Kudus Ibu. Amin. Terima kasih. Terima kasih Eli. Ya, makasih Tante Sisil. Ya, kita memang seorang ibu ya, nggak bisa melupakan anak. Seperti mungkin Bunda Maria juga ya, pasti mendoakan kita juga, anak-anaknya ya. Bunda yang sangat luar biasa. Nah, kita ya benar tadi Tante udah punya radar, melenceng. Kita udah punya patokan, udah punya radar kayak kompas gitu ya. Kita kembali lagi. Itu yang utama dalam kehidupan kita sehari-hari juga. Terima kasih Tante Sisil. Silakan bapak-bapaknya nih anteng aja. Pak Jimmy deh, saya tunjuk nih. Makasih Bu Eli atas waktunya. Yang gitu. Ya, nih hari radar saya agak lurus nih. Antenanya anginnya agak pelan, jadi radarnya terima terus itunya signalnya ya bagus terus konsep ke Yesus. Maka itu juga dibawa, terima kasih untuk dari Mbak Ami ya, bawanya nih hari saya percaya dia mempersiapkan dirinya dengan baik dan juga mungkin persiapannya dengan doa sehingga tadi saya lihat bahwa acaranya itu luar biasa bagi kita ya, saya rasa semua ya. Saya merasakan waktu tarik nafas itu dada saya panas banget ya, itu emang selalu kalau saya konsen itu selalu dada saya panas mengalir selalu. Dan tadi bukan hanya dada saya, pas waktu mendoakan orang itu ya, itu tangan saya yang khususnya yang kiri lebih panas dari yang kanan. Ya itu kalau saya berasa panas itu saya benar-benar itu kasih Tuhan ya menjamah saya dan juga menjamah orang yang kita doakan. Saya percaya banget itu iman ya. Karena itu kan mengalir. Hal hawa panas itu bukannya karena bisanya kita, bukan karena mampunya kita, karena itu kan kita imani dengan tarik nafas dan kuasa Roh Kudus kan kita bersatu dengan Tuhan, maka eksesnya itu menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Saya percaya juga orang-orang yang kita doakan ya akan mengalami, orang yang sakit akan mengalami penyembuhan. Dan juga orang yang dikuasa kegelapan seperti dalam doa Ami tadi akan dibebaskan oleh Tuhan. Karena kita berdoa ini bersatu hati, bukan hanya satu orang atau dua orang, lebih dari dua orang. Dan seperti dalam firman-Nya Tuhan katakan, doa orang banyak dan benar maka akan didengar Tuhan. Saya percaya Tuhan mendengar dan mengabulkan doa-doa kita. Terima kasih semua. Terima kasih Bu Sisi. Amin. Terima kasih Pak Jimmy buat sharingnya. Terima kasih. Mungkin sudah waktunya habis ya. Lalu saya kembalikan pada host. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bu Eli. Ya, Bapak Ibu, pengumumannya untuk yang masturbate boleh saya kohos biar saya kirim satu ini. Biar saya bisa share. Oke, pengumumannya untuk besok yang bertugas. Besok karena kita misa, ya, bentar. Besok kita ada misa, Bapak Ibu, bersama Romo Hari, ya, Romo Hari Sulistyo.
Jamnya sama seperti sekarang, jam 20. Untuk ID meetingnya ini sudah ada, ya. Nanti saya akan bagikan lagi ke dalam grup. Dan untuk dress code-nya besok pakai baju putih, ya. Itu saja pengumumannya. Untuk yang bertugas nanti Bu Lucy dan kebetulan hari ini Ronggi nggak ada jatahnya. Jadi nanti kita bisa koordinasi lagi lewat line, lewat WhatsApp. Baik, itu saja Bapak Ibu. Nanti dipersilahkan kirimkan nama-nama intensi doa yang mau dikirim. Saya berharap sebelum jam 5 sudah masuk, sehingga bisa disiapkan semuanya. Karena nama-namanya pasti panjang dan banyak, ya. Jadi harus disiapkan, disusun dengan baik. Ya, baik, itu saja pengumumannya. Mas Robert, silakan lagu penutup. Bangunlah, dada kelana, hirup nafas iman yang baru. Pergilah ke sudut-sudut hati, nyanyikanlah lagu imanmu. Pulanglah dengan damai sejati, nikmatilah rahmat Tuhanmu. Bangunlah, dada kelana, hirup nafas iman yang baru. Pergilah ke sudut-sudut hati, nyanyikanlah lagu imanmu. Pulanglah dengan damai sejati, nikmatilah rahmat Tuhanmu. Terima kasih Bapak, Ibu, dan adik-adik yang dikasihi Tuhan. Kita telah mengikuti acara ibadah kontemplasi pada hari ini. Puji Tuhan bahwa berkat Tuhan senantiasa menyertai kita, bahwa kita juga diizinkan Tuhan menimba air kehidupan dan juga firman Tuhan yang sungguh luar biasa yang hari ini kita sama-sama mendengar dan juga bersharing dan sungguh menguatkan kita. Dan memang kita patut berbahagia. Sebab firman Tuhan sendiri berkata, berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Kita yang sudah mengikuti Kristus, kita tidak akan menjadi orang yang disia-siakan, tetapi kita akan senantiasa dijaga dan dirawat oleh Tuhan. Dan itu semua berkat iman, karena iman adalah anugerah yang menghidupkan kepastian yang mendalam dan indah, bahwa kita adalah anak-anak terkasih, yakni anak-anak yang dikasihi Tuhan. Dan terima kasih banyak untuk berkat-berkat yang sudah dikirimkan melalui rekening BCA 5211532361 atas nama Sumiati Suryadi Mary. Dan kita juga tidak menutup kesempatan buat Bapak Ibu yang ingin berbagi dan menyisikan berkatnya untuk karya pelayanan komunitas meditasi kitab suci, maka silakan Bapak Ibu boleh transfer ke rekening ini. Dan akhir kata, salam dan rahmat Tuhan menyertai kita semua. Salam. Shalom, terima kasih Bu Tere. Salam, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bu Tere.